Peraturan di sini akan sedikit saya rubah, nggak sama seperti yang kemarin. Nanti ada jadwal piket tiap harinya koordinator kebersihan. Jadi satu orang akan bertugas sebagai penanggung jawab kebersihan. Mungkin bisa Mas Eko. Apabila koordinator tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, maaf nih, malamnya koordinator tidur di luar. Ya, yang kedua, saya pengen setiap hari setelah bersih-bersih kita makan bareng. Sebelum makan kita semacam morning briefing gitu ya. Kita berdoa bareng, kita sambil berjabat tangan karena selama ini kita kan nggak pernah nih namanya berjabat tangan. Lebaran kalian jabat tangan. Iya, nggak apa-apa. Cuman saya pengen seperti itu. Tiap hari juga bisa menentu. Selanjutnya saya pengen setiap harinya ada 2 teman kita yang sharing. Sharing kehidupan di luar, bukan di sini. Kayaknya saya rasa nggak penting ya, kita hanya perlu mengenal satu sama lain ketika Kalau kita nggak berada di penting sini. nggak usah, lo nggak usah ikut. Paling penting banget. Menurut saya penting. Itu penting ya, karena kita Hukuman bisa nanti bisa menemani koordinator tidur di luar. Saya ucapkan terima kasih atas permainan yang luar biasa hari ini. Saya Game Master Bang Giovanni. Sampai jumpa di permainan selanjutnya. Teman-teman, mulai malam ini biar kita lebih saling kenal. Jadi nggak cuman kenal di sini aja, nggak cuman kenal di Serambi aja, tapi kita juga lebih kenal dari entah di luar pekerjaan kita atau masa lalu kita, ya sharing lah gitu sih. Nggak ada tujuan gimana-gimana, cuman aku pengennya kita benar-benar lebih kenal. Gumai itu gimana sih? Dari dulu gue paling takut membuka masa lalu gue. Karena kayaknya gue ngerasa ya, yang gue rasain adalah gue paling rusak kayaknya dulu. Sampai ngebuat gue sekarang menjadi orang yang sangat keras. Bapak sama mama gue udah pisah. Umur gue 7 tahun mereka berpisah. Ya setelah gue sering dipukulin oleh bapak ya. Setelah orang tua gue bercerai, gue dan saudara-saudara gue anak bungsu dari 5 bersaudara. Lucunya, bapak gue pergi bawa 2 anak. Mak gue pergi bawa 2 anak. Tinggal 1 anak bungsu yang paling kecil, yang paling nggak tahu apa-apa, ditinggal. Pertanyaan gue dari kecil itu adalah kenapa bapak dan emak gue pergi, kenapa nggak bawa gue? Tuhan kasih, tapi nggak ada kebahagiaan yang gue rasain. Kenapa malah yang tua-tua di bawah, yang gede-gede? Kenapa yang kecil tinggal? Bertahun-tahun gue besar di rumah nenek sama Uwa. Gue harus cuci baju sendiri, ngurus diri sendiri. Bapak gue jarang datang mungkin berapa bulan sekali. Emak gue apalagi, emak gue bukan gak mau datang, tapi akhirnya gue tahu dan gue sadar sekarang. Dulu dia nggak bisa datang. Kalau dia datang dulu mungkin disabet sama bapak gue, dihajar. Kemarahan terbesar gue adalah kalau lo nggak mau ngurus gue, ya kasih gue ke emak gue ya kan. Gue itu rindu banget punya saudara. Gue punya 4 kakak, tapi kakak gue mana ya gitu. Jadi gue sakit hati. Gue cari kerja sana sini, akhirnya gue kerja di hotel, jadi cuci piring, waiter, segala macem gue jalanin. Ada penerimaan salah satu maskapai negara, milik negara. Itu gue ikutan. Gue ngomong sama mama gue, kalau ini gue diizinin dan didoain, gue yakin gue berhasil. Terus emak gue langsung optimis, dia bilang gini, oke, ini kisah nyata gue. Dia bilang, gue doain lo, ya, lo bisa terbang kemanapun lo mau, sampai Laut Merah lo seberangin, kata emak gue. Setelah gue jadi pramugara, 1 bulan paling kecil gue terima gede banget. Itu ngebuat gue hidup gue berubah. Puluhan juta gaji gue saat itu. Ini gue nggak ada maksud untuk sombong, tapi ini pelajaran. Jadi puluhan juta gue terima setiap bulan. Hidup gue berubah drastis banget, bener-bener drastis. Gue berubah jadi Gumai yang gue anggap salah saat itu. Gue keliling ke seluruh dunia, gue terbang.
karena kerjaan dan gue punya banyak duit dari gaji. Tapi itu salah. Itu merubah diri gue ternyata. Setelah gue kerja bertahun-tahun di sana, gue nggak pernah pulang. Gue lupa gue punya saudara. Gue lupa gue punya teman-teman di Palembang. Gue punya teman-teman di sana di sini, gue lupa. Dan paling parahnya gue lupa gue punya emak yang dulu ngedoain gue nyebrang laut merah, lagi nunggu di rumah. Janda, sendirian. Mungkin dia kalau malam nangis ingetin gue. Tapi gue malah foya-foya. Gue jadi guma yang sombong. Gue jadi orang yang angkuh. Gue jadi orang yang menyepelekan orang lain. Gue lupa sama emak gue. Setiap bulan duit ngalir ke emak gue karena debit secara otomatis setiap bulan. Dan kalaupun dia ulang tahun, gue selalu beliin dia mutiara sama giok. Gue beliin terus sampai berkali-kali dia bilang, gue nggak butuh hadiah lo, gue nggak butuh duit lo, gue nggak butuh mutiara yang dari lo. Walaupun sekarang lo beliin, gue nggak mau, katanya gitu. Gue mau lo pulang. Apa kau udah lupa sama aku, katanya gitu. Akhirnya ya, gue sadar bahwa memang duit bisa, nggak tahu ya, gue ngerasain itu, duit bisa ngerubah orang. Terakhir gue tinggal, emak gue masih cantik, rambutnya tebel. Setelah gue pulang, bukannya udah berubah. Gue ngerasa kenapa emak gue jadi ini ya, lebih tua, pipinya udah kempot. Yang gue sadarin akhirnya adalah dia mikirin anaknya yang lupa diri. Gue lagi terbang di Australia saat itu, jalanin tugas pekerjaan gue sebagai pramugara. Tiba-tiba teman gue yang pramugara itu dapat telepon, bapaknya meninggal. Tiba-tiba gue keinget sama emak gue. Telepon gue bunyi. Dan tahu siapa yang telepon? Tetangga gue bilang, emak gue pingsan di rumah sendirian. Tetangga gue lagi bawa sayuran, mau kasih pakai mangkok, nggak dijawab, didorong pintu, emak gue udah pingsan. Dengan besar hati, gue putuskan untuk mundurkan diri dari pekerjaan yang sangat sulit gue dapetin. Gue mundur, gue tinggalkan perusahaan besar itu, gue tinggalkan kehidupan mewah gue tinggalkan keseharian gue yang keliling negara kemana-mana, gue lepaskan, gue ridho, gue ikhlas. Ya Allah ya Rabbi, gue lepas, gue ikhlas. Gue mau balik lagi seperti yang dulu, Hardiansyah yang dulu. Terakhir gue berpikir bahwa gue akan memulai dan merintis hidup gue lagi yang baru. Jadi Hardiansyah Guma yang baru lagi. Pelajaran bahwa gue gak boleh sombong. Dan ternyata memang alhamdulillah langkah gue kali ini gak salah. Setelah gue mengikhlaskan semua kesalahan bapak gue, alhamdulillah jalan gue lancar lagi. Terakhir gue ikut audisi ini. Gue bilang sama bapak mak gue ikut audisi gini-gini segala macam bla bla bla, tapi di Jakarta. Ya udah nggak apa-apa, katanya. Berkarir lagi, tingkatkan lagi. Oke, gue bilang. Saat itu gue berpesan sama mereka, kalau kalian bisa balikan berdua, bapak sama mak gue bilang, gue punya nazar, gue bilang gitu sama mereka. Apa katamu? Kalau gue menang jadi penghuni rumah terakhir dan gue jadi yang terakhir, kalian harus mau untuk balikan. Itu sih. Igor ya, Igor. Kok aduh sih, Igor? Suka sedih kadang-kadang kalau cerita kehidupan ya. Sebenarnya gue bangga sama kedua orang tua gue. Tapi mungkin dalam kehidupan mereka berdua menyeret gue untuk menggeluti apa yang mereka jalani gitu loh. Aku dari kecil sih memang menghadapi konflik keluarga. Jadi aku tuh anaknya orangnya benar-benar disayang sama nyokap, didandanin sama nyokap, maksudnya dalam arti kata dijagain banget. Anak gue rapi. Oke, even kayak main layangan aja, lu udah main layangan, biar gua yang nyariin layangan. Kalau layangan juntai gitu loh, sampai dia ribut sama anak tetangga orang tuh, itu kenangan paling terdalam bagi gua. Karena setiap kalau misalkan gua orangnya cengeng dulu, setiap gue pulang ke rumah
Sama siapa lo? Mana anaknya? Kasih tahu. Gua nggak takut. SMP gue dibully juga. Sampai SMA kayak ospek aja gue dibelain gitu loh. Sampai gue kuliah pun gue nggak bisa jauh dari nyokap. Seiringnya waktu, disitulah seorang Igor terbentuk. Pada saat itu gue kuliah gue berantakan. Bokap nggak akan ngasih lagi nih kayaknya nih. Mandek nih. Jadi akhirnya gue berpikir gue cari duit sendiri. Takutnya memang susah nanti. Bokap kan kadang-kadang dinas ya. Kalau gue nggak bantuin nyokap siapa lagi gitu loh sama adik gue. Kebetulan kita dapat rumah. Dulu sempat kontrak karena dari asrama itu digusur. Sempat kontrak setahun nyari rumah dapat di komplek yang itu juga. Yang lucunya rumah yang sekarang gue tempatin itu adalah rumah yang waktu gue kecil suka main, gue suka tunjuk ini bakalan jadi rumah gue. Dan akhirnya terjadian. Itu satu doa dari Tuhan yang diwujudin. Makanya hati-hati kalau berdoa. Gue mau punya rumah kayak istana. Tuhan kasih. Tapi gak ada kebahagiaan yang gue rasain. Gue gak perlu deh yang kayak gini. Yang penting gue minta bahagia. Satu persatu itu menghilang. Dan pada titik terakhir nyokap gue juga gak ada. Nyokap gue orangnya keras. Gue belajar banyak dari dia. Bagaimana cara bertahan hidup. Bagaimana lu menghargai orang. Dia yang selalu ingetin gue kalau tiap pagi harus ke gereja. Nah, ke gereja. Nyari kerja gak gitu-gitu juga. Minta sama Tuhan. Kenapa gue bisa kayak gini? Karena gue mau mencari sebuah kebahagiaan. Gue gak mau cari konflik. Karena gue berpikir gue udah punya banyak masalah. Gue gak mau nambah masalah lagi dalam hidup gue. Gue belajar bersyukur. Apapun, gue belajar bersyukur. Gue digaji sedikit pun. Dia hanya bilang, ayo, gak ada yang kerja. Sekali lu dapat bayaran gede, lu belajar. Lu kalau kerja siaran jangan terlambat biar bos lu seneng. Kamar gue selalu bersih. Walaupun gue udah kunci kamar jendela, dia selalu ada cara untuk buka buat bersihin kamar gue. Kalau nyokap gue masih bisa hidup, gue mau minta maaf. Gue mau cium kakinya lagi. Mak, gue mau kerja gini, gue di sini. Iya, nggak apa-apa, asal lu jangan narkoba. Makanya, gue senang berteman. Gue menghargai sebuah pertemanan, gue menghargai sebuah persahabatan. Yeah. Karena apa? Karena kan gue gak bisa sendiri. Iya. Dah ya, capek dan nangis terusnya. Kak Igor. Iya, Harus semangat. Jargon dulu dong, jargon dulu. Hembelala. Thank you.